Cerita dimulai di sebuah pertandingan tampar di dalam penjara. Seorang pria bertubuh besar awalnya terlihat kuat, namun langsung terjatuh setelah menerima tamparan dari lawannya. Saat pria berjanggut yang bernama Dick merasa kemenangan ada di tangannya, seorang pemuda kurus dengan wajah polos nan lemah tiba-tiba maju ke depan. Kehadirannya membuat semua orang tertawa karena mereka menganggap anak muda ini tidak punya nyali. Dick dengan jelas meremehkannya, tetapi pemuda itu yang bernama Hyunsu tetap percaya diri untuk ikut bertanding. Mereka lalu menentukan giliran dengan suit batu gunting kertas. Sayangnya Hyunsu kalah sehingga harus menerima tamparan lebih dulu. Namun yang mengejutkan semua orang, Hyunsu sama sekali tidak bergeming. Kini gilir Andik yang menerima tamparan. Dengan tenaga penuh, Hyunsu menghantam rahangnya hingga dihuyung jatuh. Merasa dipermalukan di depan banyak orang, Dick marah besar dan langsung menyerang. Tapi meski masih baru di penjara, kemampuan bertarung Hyunsu berada di level atas. Dengan mudah ia membalikkan keadaan menjatuhkan Dick, lalu menghajarnya secara membabi buta. Danya bisa terbaring tanpa daya, dan jika tidak dihentikan sipir, mungkin Hyunsu sudah menghabisinya. Karena insiden ini, Hyunsu dimasukkan ke sel isolasi, tempat di mana ia pertama kali berhadapan langsung dengan Jaeho. Bagi Hyunsu, ada dua tipe orang di penjara yang bisa disentuh dan yang tidak boleh disentuh. Orang seperti Dick jelas termasuk golongan yang sebaiknya dihindari. Saat Hyunsu bertanya Jo termasuk kategori yang mana, Jo menjawab dengan dingin bahwa dialah yang membuat aturan. Sejak pertemuan itu, hubungan keduanya perlahan terbentuk seolah mereka memang ditakdirkan untuk bertemu. Keesokan harinya, Pong Chun memberitahu Hyunsu bahwa dan gengnya tidak akan lagi berani mengusiknya. Hal ini karena sikap Jaeho yang seolah menunjukkan pada semua orang bahwa Hyunsu kini berada di pihaknya. Pong Chun lalu menjelaskan mengapa Jaeho punya kuasa besar di penjara. Ia bukan hanya pemimpin di balik tembok ini, tapi juga bos geng kriminal besar di luar sana. Kekuatannya di penjara didapat dari pertarungan yang diizinkan sipir di mana pemenang akan jadi penguasa baru. Kebetulan Jo selalu keluar sebagai pemenang sehingga tidak ada yang berani untuk menentangnya. Namun suasana berubah saat seorang tahanan baru kemudian masuk. Namanya adalah Kim Se-han, pria yang reputasinya bahkan lebih mengerikan daripada Jae-jo. Kehadirannya langsung menebar ketakutan. Bahkan banyak narapidana yang menunduk ketika namanya disebut. Hal ini membuat Jaeho semakin waspada. Hari berikutnya, Jaeho memilih mendekatinya lebih dulu. Ia memperkenalkan diri dan menawarkan kerjasama untuk berbagai bisnis rokok di penjara. Ada dua alasan mengapa ia rela mengalah. Pertama, masa hukumannya hampir habis sehingga ia tidak ingin masalah baru. Kedua, ia perlu waktu untuk membaca langkah lawannya sebelum memberi pukulan balik. Namun Se-han sama sekali tidak peduli dengan tawaran itu. Saat itu juga kabar buruk datang di mana Ho Jun, orang kepercayaan Jaeho, ditangkap dan hampir tewas dipukuli kepala sipir. Dari sini jelas terlihat sipir telah bersekutu dengan Se-han. Jaeho marah besar dan memaki sipir. Tapi akibatnya ia sendiri dipukuli hingga babak belur lalu dijebloskan ke sel isolasi. 한지호 이 새끼가 독종이라도 곧 아이로는 어쩌지 못할 자 못 오냐. 3 hari kemudian ia bebas dengan kondisi lemah. Situasi semakin runyam saat Dick datang membawa senjata berniat untuk menghabisinya. Pada saat genting itu, Hyunsu muncul dan menolongnya. Jika bukan karena Hyunsu, Jaeho mungkin sudah mati. Namun bukannya lega, Jaeho justru curiga.
Di mana ia heran kenapa pemuda itu rela menolongnya, di mana Honso menjawab sederhana bahwa ibunya pernah berpesan untuk selalu membantu orang dalam kesulitan. Jawaban itu membuat Jaeho semakin bingung sekaligus melahirkan dedek baru untuk membalas dendam. Dengan licik, ia mengajak Yunsu ke kantor sipir dengan alasan melaporkan penyelundupan. Yunsu menunjukkan ponsel bersihkan bukti transaksi ilegal rokok milik Cheho. Kepala sipir yang bernama Guans kaget bukan main sebab barang selupan di penjara memang selalu lewat tangannya. 이런 개새끼가 밖에 있는 이 아저씨의 동생들 친구들한테 다 보내놨어요. Guansik marah dan menamparkan Hunsu, Jaeho justru balik menamparkan sipir. Barulah rencananya terbongkar di mana ia sengaja menggunakan bukti itu untuk mengancam Guansik. Dan jika skandal penyelundupan terbuka, yang paling hancur adalah sipir sendiri. Terpojok, Guansik akhirnya berpihak kembali kepada Jaeho. Posisi Sehan pun kini tertekan. Meski Jaeho memilih untuk tidak langsung menjatuhkannya. Dari sini Jo mulai sadar bahwa kehadiran Sehan bukan sekedar kebetulan. Tujuan sebenarnya adalah untuk menghabisinya. Meski ia menyiksa Sehan habis-habisan, pria itu tetap bungkam. 나를 잡으려고 하는 거요. 내가 Sampai akhirnya salah satu anak buah Sehan yang ketakutan buka suara. Ia mengaku bahwa dalang di balik semua ini adalah Mancon yaitu bos besar Jaeho sendiri. Manconlah yang memerintahkan agar Jaeho dihabisi. Sebagai imbalannya, ia menjanjikan penyelundupan 5 kg rokok dengan pembagian 30% untuk Sehan. Mendengar pengkhianatan itu, Jaon terkejut sekaligus murka. Namun, ia harus menahan diri dan menyembunyikan emosinya agar tidak menimbulkan kecurigaan. Di balik semua itu, ternyata Hyunsu bukanlah narapidana biasa. Ia ternyata adalah seorang polisi yang menyamar. Misinya adalah mendekati Jaeho, meraih kepercayaannya, lalu membongkar seluruh operasi gengnya. Yunsu menerima tugas berbahaya ini karena dijanjikan oleh atasannya yang bernama Insuk bahwa ibunya yang sakit parah akan mendapatkan donor ginjal. Insuk sendiri adalah atasan yang keras dan penuh perhitungan. Tak segan mengorbankan orang lain demi menyelesaikan kasus. Saat kabar donor cocok ditemukan, Yunsu merasa bahagia tanpa menyadari bahwa titik inilah yang akan membalikkan seluruh hidupnya. Seiring waktu hubungan Hyunsu dan Jaeho kemudian semakin lerat. 방을 옮겨줘요. 제일 큰 방으로. Hingga suatu hari muncul sosok Byung-gap keponakan Mancon sekaligus rekan lama Jaeho. Meski masih ada ikatan keluarga, Byung-gap justru membenci pamannya. Apalagi setelah pernah dipukuli dengan asbak hingga terluka. Mengetahui bahwa Mancon berkhianat, ia menawarkan diri untuk membantu Jaeho untuk menjatuhkan sang bos besar setelah mereka bebas nanti. Namun, Jaeho tetap berhati-hati karena ia tahu bahwa pada akhirnya para anggota geng hanya akan berpihak pada orang yang punya uang. Di saat yang bersamaan, Jaeho juga menaruh curiga pada Hyunsu. Sejak lama ia sudah meminta Byung-gap untuk menyelidiki identitasnya. Namun, hasilnya tetap nihil. Tidak ada catatan apapun tentang siapa sebenarnya pemuda itu. Pada saat itu, Hyunsu masih tenggelam dalam kebahagiaan karena ibunya hampir saja bisa diselamatkan. Namun di waktu bersamaan, sang ibu sedang berbicara lewat telepon dan tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba ia terjatuh dan bersimpah darah. Kabar kematian itu pun sampai kepada Hyunsu membuat pikirannya seolah runtuh ke dalam kegilan. Tidak seorang pun bisa menerima kenyataan pahit seperti ini. Keadaan sempat terlihat membaik, tetapi tragedi justru datang menghancurkan harapannya. Dari kejauhan, Jo melihat Hunsu meraung penuh rasa sakit dan hatinya ikut tiba. Malam harinya, Hunsu menghubungi Insu. Ia memohon izin agar bisa keluar penjara untuk memberikan penghormatan terakhir karena ibunya adalah satu-satunya keluarga yang ia miliki. Namun di luar dugaan, si Babel Insu menolaknya. Ia beralasan bahwa Hyunsu bukanlah tahanan teladan sehingga permintaan itu sulit dikabulkan.
Seberapun kerasnya Hyunsu untuk memohon, sikap Insuk tetap dingin dan tidak peduli. 것도 못 찾게요. Tersak Hunsu mengancam akan membuka rahasia misi yang telah mereka jalankan jika ia tidak dilepaskan. Tetapi Insuk justru menegaskan bila catatan kriminalnya dihapus maka status Hunsu akan resmi tercatat sebagai penjahat sungguhan. Ucapan itu membuat Hyunsu tidak percaya bagaimana mungkin atasannya tega memperlakukannya seperti itu. Keesokan harinya, kepala penjara tiba-tiba membebaskannya untuk sementara ditemani 2 polisi sebagai pengawal. Kepala penjaga juga menyerahkan alamat tempat pemakaman ibunya sekaligus memberitahukan bahwa semua biaya sudah ditanggung oleh Jae-ho. Dengan begitu, Hyunsu bisa menghadiri pemakaman ibunya. Belum aja, sekembalinya ke penjara, Jae-ho langsung menghampirinya. Ia tahu di saat berat seperti itu, Hunsu membutuhkan seseorang di sisinya. Malam itu mereka berbincang, Hyunsu baru mengetahui bahwa Jae-ho juga menyimpan masa lalu kelam yang membuatnya menjadi pribadi seperti sekarang. Dari sana Jae-ho menasehati agar Hunsu tidak terlalu percaya pada janji, melainkan belajar merasakan dengan hati siapa yang benar-benar tulus padanya. Dengan begitu ia akan tahu siapa yang bisa dipercaya. 우는 상황을 믿어야지. Kemudian Jae-ho bertanya apakah Hunsu bersedia menjadi juniornya setelah bebas nanti. Hyunsu menatap pria itu lama mengingat kembali bagaimana dinginnya atasannya serta faktor bahwa Jae-ho justru banyak menuntutnya. Pada momen itu, ia tidak lagi sanggup menahan diri dan akhirnya mengungkapkan identitas aslinya kepada Jae-ho karena ia sudah merasa dikhianati oleh atasannya. Waktu pun berlalu, Jae-ho sudah lama bebas hingga tiba hari kebebasan bagi Hyunsu. Begitu keluar, ia melihat Jae-ho sudah menjemputnya. Malam itu Hyunsu diajak ke sebuah pesta. Untuk pertama kalinya ia menerima misi langsung dari Jae-ho. Saat itu pula muncullah seorang pria tua bernama Manchon. Namun sejak pertemuan pertama keponakannya yaitu Byung-gap sudah menunjukkan rasa tidak suka kepada Hyunwoo. Ia mencoba memancing masalah tapi Hunsu sama sekali tidak terpancing. Akhirnya pertikaian pun pecah. Saat Byung-gap hendak menghajarnya dengan botol bir, Manchon justru menghentikannya bahkan memukul keponakannya sendiri di depan banyak orang. Namun keesokan harinya Manchon memanggil Byung-gap secara pribadi. Ia memerintahkan keponakannya itu untuk menyingkirkan Jae-ho setelah transaksi besar yang akan datang. Transaksi itu juga membutuhkan sebuah stempel khusus agar bisa melewati pos pemeriksaan. Sayangnya, stempel itu berada di tangan seorang pria kejam bernama Kapten Choi. Manchon pun menugaskan Jae-ho untuk mendapatkannya. Tidak lama kemudian, Jae-ho bersama Hyunsu mendatangi Kapten Choi. Pada saat yang sama, pihak kepolisian juga memantau setiap langkah mereka karena Hunsu masih terhubung dengan Insuk dan dipasangi alat belacak. Polisi awalnya mengira Hunsu tidak akan mampu menghadapi Kapten Choi. Namun ternyata mereka keliru. Hyunsu mencoba membeli stempel itu dengan uang dalam jumlah besar, tapi justru tangannya ditusuk saat hendak mengambil uang tersebut. Pertarungan pun kemudian terjadi. Sementara itu, Jae-ho yang menunggu di luar menyadari ada seseorang yang melaporkan kejadian itu. Ia pun segera masuk. Byung-gap yang berada di luar terlihat tidak senang dalam situasi tersebut. Di dalam ruangan, Hunsu berjuang keras melawan lawan-lawannya sampai akhirnya anak buah Kapten Choi datang dalam jumlah besar. Jo akhirnya ikut turun tangan. Ia tak lagi peduli dengan orang-orang di luar. Yang terpenting baginya adalah keselamatan Hunsu.
Hyunsu sempat memukul seorang pria berbadan besar dengan senjata. Namun pria itu sama sekali tidak terluka dan malah melemparkannya begitu saja. Jae-ho terpaksa ikut maju untuk menahannya dan bersama-sama mereka berusaha keras untuk menjatuhkannya. Setelah pertarungan panjang, akhirnya kelompok Jo berhasil mengalahkan lawan-lawannya. Saat keadaan meredah, Hunsu memperhatikan jam tangan yang ia pakai yang ternyata dipasangi alat penyadap. Tanpa ragu, ia menghentam pria itu hingga alat tersebut hancur. Berkat tindakannya, ia berhasil lepas sementara dari pengawasan para polisi. Koaksi itu membuat anak buah Jo terkejut di mana alasannya sederhana karena tujuan mereka berikutnya adalah lokasi yang tidak boleh diketahui polisi tempat mereka akan bertemu dengan pemasok. Tak lama setelah itu, Jae-ho memberi segala sanggur kepada Hyunwoo lalu masuk sendirian. Hal ini menunjukkan bahwa Jae-ho masih belum sepenuhnya percaya padanya. Begitu pula sebaliknya, Hyunsu kemudian berjalan keluar sendirian. Di luar, seorang pria tiba-tiba menariknya ke sudut dan memberinya jam tangan baru yang sudah dipasangi penyadap. Namun saat mereka berbicara, Jae-ho keluar dan melihatnya. Dengan cepat Hyunsu memukul pria itu dan beralasan bahwa ia keluar karena bau di kamar mandi terlalu menyengat, jadi memilih buang air di luar, tapi justru diganggu oleh pria itu. Mendengar alasan itu, Jae-ho malah mengajar pria tersebut beberapa kali lagi hingga Hyunsu harus menyeretnya pergi agar berhenti. Kenyataannya di balik semua ini Hyunsu dan Jae-ho sebenarnya sudah mencapai sebuah kesepakatan. Dengan kata lain, Hyunsuk ini pada dasarnya adalah seorang polisi yang berada di bawah kendali Ji-ho. Namun, Jo masih belum sepenuhnya mempercayai Hyuen karena hari itu ia sempat bertemu polisi seorang diri. Jae-ho sempat bertanya alasan ia mendatanginya dan Hyunsu segera menjelaskan bahwa polisi tersebut hanya datang untuk memberinya jam tangan baru. Jae-ho kemudian ingin menyampaikan permintaan maaf sekaligus berharap agar Hunsu mau mempercayainya. Ia lalu membawa Hyunsu ke suatu tempat sambil mengatakan bahwa selama hidupnya ia sudah banyak dikhianati oleh orang-orang. Bahkan orang yang sudah setia padanya selama 20 tahun pun kini ingin mengkhianatinya sehingga sangat sulit baginya untuk benar-benar mempercayai orang lain. Mendengar hal itu, Hyunsu tidak memaksa agar Jae-ho mempercayainya, melainkan mengatakan bahwa dirinya lah yang justru akan menaruh kepercayaan pada Jae-ho. Perkataan itu membuat hati Jae-ho terasa berat. 2 hari sebelum transaksi resmi dimulai, Byung-gap tiba-tiba melontarkan sebuah pertanyaan kepada Jae-ho, yaitu bagaimana caranya ia bisa merekrut seorang polisi. Ternyata sejak pertama kali Byung-gap mendatangi penjara untuk menemui Jae-ho, ia sudah mengetahui identitas asli dari Hyunsu. Namun saat itu Jae-ho tidak memilih untuk membunuh Hyunsu, melainkan menyewa seseorang untuk menabrakkan mobil dan menghabisi ibu Hyunsu. Setelah itu, Jae-ho berpura-pura membantu dan menghiburnya hingga membuat Hyunsu kehilangan kendali, mempercayai Jo sepenuhnya, dan bahkan mengakui identitas aslinya kepadanya. Pada hari itu, Hyunsu pergi ke makam untuk mengenang ibunya. Namun ketika ia sedang termenung, tiba-tiba ada seseorang yang menutup kepalanya. Para penculik itu mengatakan bahwa perintah tersebut datang dari Jae-ho. Meskipun Hyunsu tidak percaya bahwa Jae-ho akan melakukan hal itu kepadanya. Rupanya kelompok polisi sedang menguji kesetiaan Hyunsu. Untungnya ia sempat mengucapkan sebuah kalimat penting, yaitu bagaimana Jo bisa mengetahui identitasnya sebagai polisi. Jika tidak, mungkin ia benar-benar sudah mati di tempat itu. Setelah mengetahui kebenaran, Hunsu dipenuhi marah. Ia merasa dipenjara selama bertahun-tahun dan kini justru hendak dibakar hidup-hidup. Ia pun bertanya kepada Insuk apakah pelaku pembunuhan ibunya sudah ditemukan. Kenyataannya pihak kepolisian sudah lama mengetahui dalang di balik kematian ibu Hyunsu. Namun mereka sengaja tidak memberitahunya.
Hal itu dikarenakan bila Hyun-soo mengetahui kebenaran lebih awal maka misi rahasianya sebagai polisi akan terganggu. Dengan kata lain, mereka sadar betul bahwa Jo sedang menggunakan cara licik untuk memperdayai Hyun-soo, tetapi mereka dengan sengaja membiarkannya. Mereka juga mengetahui bahwa Jae-ho adalah dalang di balik pembunuhan ibu Hyun-soo, namun tetap membiarkan Hyun-soo terus bekerja di bawahnya. Setelah itu, Hyun-soo kembali menemui Jae-ho. Melihat wajah Hyun-soo yang penuh luka, Jae-ho hanya menanyakan beberapa hal singkat, tetapi ia segera menyadari bahwa Hyun-soo sulit untuk bercerita sehingga ia pun tidak melanjutkan pertanyaan. Keduanya kemudian bersiap melakukan sesuatu yang besar, yaitu menyalakan kembang api. Mereka terlihat bahagia bermain bersama dan pada momen itu mereka tidak lagi meragukan satu sama lain, melainkan memilih untuk saling percaya sepenuhnya. Akhirnya tibalah hari transaksi. Hyun-soo menyerahkan informasi mengenai waktu, lokasi, dan pihak-pihak yang terlibat kepada In-suk. Meskipun tidak ada yang tahu apakah informasi tersebut benar atau palsu, lokasi transaksi yang dipilih adalah sebuah kapal pesiar di pelabuhan. Begitu kedua kelompok menaiki kapal, salah satu anak buah tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres. Tak lama kemudian, polisi muncul di hadapan mereka. Kali ini pasukan polisi tampak sangat serius. Mereka benar-benar bertekad menangkap kelompok kriminal tersebut. 우르반 긁고 이 씨발놈들아. Setelah polisi berhasil menahan para pengkhianat, In-suk maju dengan penuh percaya diri untuk membuka kotak yang disita. Namun, ternyata tidak ada barang selundupan di dalamnya. Dengan rasa tidak puas, ia pun membuka kotak lainnya. Tetapi hasilnya sama saja, kotak itu juga kosong. In-suk tidak punya pilihan selain membiarkan mereka pergi begitu saja. Kenyataannya, lokasi transaksi yang sebenarnya berada di bawah laut. Kedua kelompok pun mulai saling meragukan satu sama lain. Saat Mancon hendak mengangkat gelas untuk bersulang, Jae-ho tiba-tiba berkata bahwa ia tidak akan minum bersama mayat. Lalu ia menembak Mancon hingga wafat. Kini Jo berhasil mengambil alih seluruh kekuatan kelompok tersebut. Sementara itu, dari beberapa petunjuk yang ada, In-suk mulai menyimpulkan bahwa kemungkinan besar Hyun-soo sudah memihak kepada Jae-ho. Di sisi lain, untuk menghadapi In-suk, Hyun-soo sengaja memainkan siasat. Ketika Hyun-soo sedang mengeluh tentang atasannya, In-suk tiba-tiba menelepon dan ingin bertemu dengannya. Mungkin saat itu ia ingin menunjukkan foto kejadian ketika ibunya dihabisi. Setelah mengetahui siapa pembunuh ibunya, Hyun-soo sama sekali tidak bisa mengendalikan amarahnya. Ia menuntut penjelasan mengapa In-suk tidak memberitahunya sejak awal. In-suk beralasan bahwa ia khawatir rencana besar mereka akan hancur bila Hyun-soo mengetahui kebenaran lebih cepat. Namun pada saat itu Hyun-soo sudah tidak lagi peduli pada misinya. Hal paling penting baginya hanyalah membalas dendam atas kematian sang bunda. Satu-satunya pilihan yang ia miliki saat itu adalah mengikuti arahan kepolisian. Hyun-soo kemudian segera menelepon Jae-ho, berpura-pura mengatakan bahwa dirinya sedang berada di bawah penyelidikan internal. Lalu ia bertanya apakah ada orang lain selain Jae-ho yang mengetahui identitasnya sebagai polisi. Pertanyaan itu membuat Jo curiga kepada Byung-gap. Setelah itu, Hyun-soo memberitahu Jae-ho bahwa tim penggeledahan akan datang keesokan harinya untuk menyita barang-barang sehingga mereka harus segera membereskannya dan membawa kabur barang-barang tersebut. Malam itu juga, ia kemudian membuat janji untuk bertemu di tempat lama. Pihak kepolisian sendiri memang berencana memaksa Jo agar lari bersama barang-barang selundupannya sehingga mereka bisa menangkapnya sekaligus mendapatkan barang bukti. Malam itu Jae-ho dengan sengaja memanggil Byung-gap ke kantornya.
Karena sejak awal Jeho memang sudah curiga, maka terlepas dari apakah Byung-gap benar-benar berkhianat atau tidak, ia tetap sulit lolos dari kematian. Byung-gap sampai berlutut untuk menjelaskan, namun Jeho tetap tidak mempercayainya. Di bawah pengawasan Insuk, Yunsu lalu pergi ke tempat pertemuan bersama Jiho. Tempat itu adalah markas rahasia yang pernah diperlihatkan Jeho kepadanya sebelumnya. Jeho yang telah menyelesaikan urusannya dengan Byung-gap segera bergegas menuju tempat itu. Namun tepat sebelum ia memasuki pintu, ia menyadari ada sesuatu yang tidak wajar. Karena Jo sangat mengenal tempat itu, ia tidak membongkar jebakan polisi dan langsung masuk ke ruangan. Pada saat itu, keduanya tidak lagi berniat menipu satu sama lain. Jo mengatakan bahwa ia sudah melihat truk air dengan kaca gelap sehingga ia tahu tujuan sebenarnya dari pertemuan Hyunsu kali ini. Di sisi lain, Hyunsu juga mengungkapkan bahwa ia tahu Jaeho adalah orang yang telah menghabisi ibunya. Mendengar itu, Jaeho langsung mendorongkan pistol ke arah Hunsu. Namun, Hyunsu yakin bahwa Jaeho tidak akan membunuhnya karena ia masih membutuhkannya untuk melarikan diri dari kepolisian. Tidak lama kemudian, polisi menyerbu masuk ke dalam ruangan. Namun yang tersisa di sana hanyalah Hyunsu. Tiba-tiba Jo melepaskan tembakan ke arah polisi dari suatu tempat tersembunyi. Ia terus bersembunyi sambil menyerang membuat polisi kesulitan menghadapinya. Seorang polisi bahkan sempat menggunakan Hunsu sebagai umpan untuk memaksa Jo keluar, tetapi ia melawan hingga dicekik. Saat Hunsu dalam keadaan bahaya, Jiho akhirnya muncul dan menembak mati polisi tersebut. Pada akhirnya yang tersisa di ruangan itu hanyalah Jaeho dan juga Hyunsu. Jaeho tetap tidak mampu menembak Hyunsu. Mungkin karena ia benar-benar peduli padanya atau mungkin juga karena ia sudah lelah dengan kehidupan penuh kebohongan. 내가 앞으로는 절대 나 믿으라고 강요 안 할게요. Namun ketika Jo hendak pergi, tiba-tiba ia ditabrak oleh mobil yang dikendarai oleh Insu. Kemudian saat Insu akan menolong Jehu dengan memberinya pertolongan pertama, Hyunsu tiba-tiba muncul dan langsung menembak si Insuk di kepala juga menghabisi Jeho dengan menembaknya di dada karena dia tidak akan pernah memaafkan siapapun pelaku yang menghabisi ibunya. Kebenaran terkadang tersembunyi di balik kebohongan yang panjang dan pengkhianatan sering datang dari orang yang paling kita percayai. Namun pada akhirnya setiap kebohongan akan terbongkar dan setiap kejahatan akan mendapat balasannya. Kisah Hyunsu mengajarkan bahwa keadilan mungkin datang terlambat tetapi ia tidak akan pernah hilang. Sebesar apapun luka yang ditinggalkan pengkhianatan, hanya keberanian menghadapi kebenaranlah yang dapat membebaskan kita dari masa lalu. Oke, teman-teman, terima kasih telah menonton sampai akhir. Mohon maaf jika masih banyak kurangnya. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like, komen, share kemanapun kalian suka. Terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.